Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang perbedaan antara trading saham dan investasi saham. Khusus buat teman-teman pemula, jangan lupa untuk menonton video ini ya. Let's go. Nah, buat teman-teman yang sudah lama terjun di pasar modal khususnya saham, saya yakin percaya kalian pasti udah tahu nih antara perbedaan antara trading dan investasi. Buat teman-teman yang pemula, mungkin kalian bertanya sama saya, "Bang, kira-kira trading sama saham sama nggak sih?" Waduh, sebelum jawab pertanyaan itu, saya mau tanya juga ke teman-teman nih. Sebelum kalian terjun di pasar modal, saya mau tanya dulu, kira-kira kalian mau yang jangka panjang atau yang jangka pendek? Oke? Setelah menyiapkan jangka panjang atau jangka pendeknya, kalian sudah siapkan modal yang besar atau masih dalam proses modal yang kecil? Nah, dari kedua pertanyaan tadi akan mengetahui kira-kira teman-teman nih arahnya kemana ya gitu. Apakah di trading aja ataupun di investasi aja gitu. Simak baik-baik ya. Saya akan jelaskan, kita akan kulik sama-sama. Oke teman-teman, yang pertama kita mau bahas tentang trading saham. Oke, seperti yang saya lakukan baru-baru saya masuk di pasar modal ya. Saya menggunakan modal waktu itu sekitar 100.000 untuk masuk di salah satu saham. Jadi masih kecil ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman pemula juga saran saya bisa menyiapkan modal sekitar 100 ataupun 200.000 kalau misalkan teman-teman mau terjun di trading terlebih dahulu, karena trading ini jangka pendek. Jadi perputaran uangnya itu cepat banget teman-teman. Di dalam satu hari itu kan mulai pasar modal kan bukanya sekitar jam 9, tutupnya di jam 3 lewat, jam 3:15:49 itu udah tutup. Jadi selama itu masih buka, teman-teman bisa transaksi terus menerus, bisa jual, bisa beli, bisa jual, bisa beli gitu. Jadi perputarannya cepat banget, sehingga kalau misalkan kita tidak bisa memanajemen risiko, bahaya banget teman-teman. Khususnya di tradingnya bahaya sekali, karena kalau kita udah nyiapkan modal besar kemudian kita tidak bisa menganalisis secara cepat, waduh, uang kita bisa hilang secara cepat gitu. Karena di trading risikonya begitu, kita kehilangan uang lebih cepat, tapi kita juga bisa untung lebih cepat juga gitu. Bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak di trading. Tetapi kalau misalkan untuk teman-teman pemula seperti saya juga, kita sama-sama memulai, ya kita harus bisa meminimalisir resiko. Jangan sampai kita kehilangan banyak duit atau hanya untuk kita melakukan trading seperti itu. Oke? Sip. Nah teman-teman, resiko trading yang selanjutnya itu resiko tentang emosional kita. Kenapa saya bilang emosional kita? Karena di trading itu teman-teman, perputaran duitnya itu cepat banget. Kemudian kita juga kadang-kadang bisa emosi juga gitu pada saat melihat saham yang kita udah beli ini kan merah gitu. Wah, itu bisa terjadi mungkin kita tidak sabaran, mungkin kita marah gitu kan, mungkin kita frustasi dan sebagainya gitu. Ada aja gitu. Kemudian ketika dia mulai naik, kita langsung panik gitu. Cepat take profit gitu. Nah, jadi kalau di trading teman-teman, manajemen emosional juga penting banget. Ketika dia turun, kita nggak cepat-cepat cut loss. Kemudian ketika dia baru naik, jangan cepat-cepat TP, jangan cepat take profit maksudnya. Nah, jadi manajemen daripada emosional kita juga penting, apalagi di dunia trading ya, karena itu perputarannya setiap hari. Jangan sampai kita terburu-buru gitu, karena berbahaya banget. Kalau misalkan terburu-buru, aduh susah juga nanti teman-teman. Terlalu cepat cut loss juga nggak baik, terlalu cepat TP kadang-kadang juga nggak baik juga gitu. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang trading saham. Sekarang kita membahas tentang investasi saham. Oke, kalau tadi trading saham itu yang jangka pendek, nah investasi saham ini yang jangka panjangnya. Kenapa jangka panjang? Karena bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan tahunan gitu. Nah, saran saya juga buat teman-teman yang masih pemula, yang masih mau yang mau masuk dalam investasi ini, itu teman-teman harus lihat dulu ini sahamnya saham siapa sih, ini perusahaan yang bagus atau enggak sih gitu, fundamentalnya bagus enggak, labanya per tahun bagus enggak gitu, naik enggak, profit enggak gitu. Karena ada aja saham-saham yang ya terbilang gorengan gitu, tetapi mereka bisa hilang gitu, jadi berbahaya banget. Jadi
Jadi kalau untuk yang investasi, saran saya teman-teman bisa masuk di perusahaan-perusahaan TBK maupun perusahaan-perusahaan yang perbankan. Kenapa? Karena mereka juga punya fundamental yang baik, yang bagus gitu. Karena saat teman-teman turun, maksudnya masuk di salah satu saham ini tadi dalam jangka yang panjang, ya teman-teman bisa cek dulu gitu harga marketnya sekarang berapa ya gitu. Kemudian setelah teman-teman analisis, ini kira-kira bisa naik nggak sih gitu. Nah, risikonya untuk yang investasi saham teman-teman ya tidak seperti yang trading tadi ya gitu. Kalau yang trading tadi cepat banget duit habis gitu. Tapi kalau di investasi, ketika kita udah mulai menganalisisnya secara bagus dan baik gitu, kita nggak akan kehilangan duit secara cepat karena kita udah tahu nih, oh mungkin dia hanya koreksi dikit nih gitu, kemudian dia pasti akan naik terus nanti gitu. Nah, biasanya saham-saham yang fundamentalnya bagus ini, kalau misalkan teman mau investasi ya lihat dulu harganya sekarang berapa, kira-kira dia bisa naik nggak sih gitu. Nah, cuman kalau di investasi teman-teman ya, kadang-kadang juga harganya bisa berubah gitu. Biasanya tergantung, entah itu karena ekonomi pasar ya, kadang-kadang kalau ekonomi pasar kadang-kadang kita nggak bisa handle ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap harga saham. Ekonomi pasar itu contohnya kayak inflasi terjadi, entah itu ada pergerakan ekonomi yang lain ataupun apa ya istilahnya kayak elit politik, pergerakan politik yang berbeda khususnya di Indonesia ya gitu, karena kita kan khusus di saham Indonesia dulu ini gitu. Jadi kalau investasi di saham menurut saya teman-teman bisa lakukan, tetapi teman-teman juga harus cek juga gitu saham apa yang akan kalian beli gitu. Jangan sampai teman-teman juga salah, jangan sampai teman-teman tidak lihat fundamentalnya seperti apa, ini saham bagus atau enggak gitu, supaya ketika analisisnya bagus, wah 1 tahun misalkan di sekarang teman-teman belinya di harga 500 misalnya, tiba-tiba di tahun depan di harganya udah 5.000, wah itu cuan banget teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, perbedaan antara trading saham dan investasi saham, ini dua hal yang berbeda. Trading tadi jangka yang pendek, investasi saham itu jangka yang panjang. Mana yang lebih cuan? Kalau menurut saya dua-duanya juga cuan teman-teman, karena saya juga melakukan dua-duanya gitu. Saya trading juga tiap hari, saya investasi juga gitu. Tetapi ingat, untuk teman-teman yang pemula jangan lupa manajemen resikonya. Resiko modalnya jangan pakai duit duit kita semua all in gitu ya, jangan gitu. Pelan-pelan aja dulu, khususnya pemula, pelan-pelan dapatkan feel-nya gitu, sehingga kalian teman-teman bisa tahu nih, oh teman-teman mau lari ke trading atau ke investasi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan good luck untuk kita semua.